dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu saya, Bramantyo Susilo, dengan NPM 2154176 dari PGSD 01. Dan saya Ahmad Farisi dengan NPM 2154028. Dan saya Nisa Junar Irawati dengan NPM 2154007. Dan saya Nanda Ayu Agustin dengan NPM 2154024. Dan saya Anastasia Putri Fortuna dengan NPM 2154013. Oke, kami di sini akan membawakan podcast untuk memenuhi nilai UAS kami dari mata kuliah pembelajaran terpadu yang diampu oleh Pak Jumanto, SPD, MPD. Oke, selamat pagi, selamat datang di podcast kita hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, terutama di sekolah dasar. Bersama saya, yaitu Bram sebagai host, dan ditemani 4 narasumber. Saya Ahmad Farisi. Saya Nanda Ayu Agustin. Saya Nisa Junar Irawati. Dan saya Anastasia Putri Fortuna. Oke, selamat datang semuanya dan selamat menyaksikan. Baik, pertama akan kita mulai dari Lisa. Bisa Anda jelaskan sedikit tentang apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Bram kesempatan waktunya. Saya akan menjawab proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Artinya yaitu merupakan kegiatan kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Oke, seperti itu pengertian tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu yang selanjutnya, kira-kira apa tujuan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Tujuan dari proyek penguatan profil Pancasila yaitu proyek ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar. Fokus kepada 6 dimensi utama, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga ada gotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima penalaran kritis, dan yang keenam kreatif. Gitu. Oke, menarik sekali jawaban dari Lisa. Selanjutnya ke Pak Rezi, bagaimana implementasi proyek penguatan pelajar Pancasila di kelas Anda selama magang di SD? Implementasi di kelas itu bisa menggunakan metode pembelajaran yang kontekstual dan juga interaktif. Jadi misalnya melalui diskusi kelompok, proyek kolaborasi, dan juga kegiatan di luar kelas yang berhubungan dengan lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Hal ini bertujuan untuk agar peserta didik itu memahami nilai-nilai Pancasila itu secara praktis. Seperti itu. Oke, menarik sekali jawabannya. Oke, selanjutnya Anastasia. Menurut pandangan Anda mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya pribadi melihat proyek ini sangat positif. Anak-anak tidak hanya belajar teori, tetapi juga bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di rumah juga berusaha untuk mendukung dengan memberikan contoh yang nyata penerapan nilai-nilai Pancasila. Oke, menarik sekali jawabannya dari Anastasia. Nah, kira-kira penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar menurut masing-masing narasumber seperti apa? Nah, bisa dimulai dari Anastasia. Baik, di tempat saya setiap hari Rabu itu ada Rabu Sehat, jadi di mana semua siswa atau pelajar di SD itu dia melakukan bersih-bersih gotong royong bersama, membersihkan lingkungan sekolah seperti membuang sampah pada tempatnya, menyapu atau merapikan sampah-sampah yang berserakan seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, menurut Lisa di sekolah dasar Anda seperti apa?
Oke, baik. Kalau di sekolah dasar negeri Besmur 2 itu setiap hari Rabu ada kegiatan senam pagi. Selesai senam pagi itu biasanya gotong royong seperti bersih-bersih di lingkungan sekolah. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari membersihkan tanaman, kayak membuang tanaman yang sudah layu, terus membersihkan selokan, terus memindah-mindah kotor. Menarik sekali. Isu. Selanjutnya untuk penerapan di SD-nya Nanda seperti apa? Kalau dari saya wilayah itu setiap hari Selasa pagi itu ada kegiatan literasi. Literasi itu setiap anak-anak membaca bersama, kegiatan membaca itu bersama guru, teman, dan membantu meningkatkan keterampilan membaca siswa. Dan diskusi, menulis kreatif, dan kompetisi menulis. Itu kira di SD mana? SD Lawean. Oh, SD Lawean. Yang terakhir untuk Farezi, silakan disebutkan di penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar Anda. Baik, di SD Wijen ya, saya makan di SD Wijen, jadi rata-rata sama seperti teman-teman untuk Selasa pagi, misal Selasa literasi, Rabu Sehat, dan Jumat Bersih. Tapi di luar itu, saat itu kebetulan ada mengerjakan proyek kelima, yaitu membuat nasi goreng itu di kelas 5. Kebetulan itu dibagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing yang merupakan 5 sampai 7 peserta didik. Nah, di situ membuat nasi goreng dengan proyek kelima seperti itu gotong royong dan juga kreatif. Itu dari tahap pertama, lalu akan diadakan lagi tahap kedua, itu secara mandiri. Nah, itu bisa digabungkan dengan proyek yang lama dan yang baru ini. Itu kelimanya yaitu mandiri dan juga kreatif. Betul, dari SD Wijen ya. Ya. Itu untuk kelas 5. Nah, untuk kelas yang lain seperti apa? Nah, untuk kelas yang lain itu kebetulan masih dalam tahap perencanaan. Yang sudah diimplementasikan ini adalah kelas 5. Seperti itu. Oke, berikut tadi adalah jawaban dari masing-masing narasumber yang telah melakukan magang di sekolah dasar. Nah, Oke, selanjutnya untuk Nanda. Kira-kira bagaimana menurut Anda setelah melihat dampak dari proyek P5 ini tersebut? proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik. Melalui penguatan profil pelajar Pancasila, peserta didik hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter baik, mampu berkolaborasi, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Ini investasi jangka panjang untuk generasi mendatang. Oke, luar biasa jawaban dari Nanda mengenai dampak proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kira-kira selanjutnya untuk masing-masing narasumber, tantangan terbesar apa ya dihadapi dalam pelaksanaan proyek ini? Ya, dari saya dulu ya, Mas. Kalau salah satu tantangan dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, salah satunya yaitu konsistensi. Semua pihak harus terus berkomitmen, baik di sekolah maupun di rumah, untuk menanamkan nilai-nilai secara berkelanjutan. Benar sekali. Jadi selain itu kami juga perlu mendesain kegiatan yang relevan dan menarik bagi peserta didik agar peserta didik itu tidak merasa bosan. Baik, menurut pendapat saya sebagai orang tua juga perlu lebih aktif terlibat dalam mendukung anak-anaknya, tidak hanya menyerahkan semua kepada pihak sekolah saja. Dari sudut pandangan kebijakan, diperlukan dukungan yang kuat dari pemerintah dan pihak terkait untuk memberikan sumber daya yang memadai dan pelatihan sebagai guru. Oke, baik, terima kasih atas jawaban, pandangan, dan informasi
yang sangat bermanfaat mengenai proyek P5 tadi yang sudah dibahas. Oke, sebagai penutup, apa harapan masing-masing narasumber ke depannya mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila tersebut? Dari saya, harapan saya untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, saya berharap proyek ini dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi semua peserta didik Indonesia. Kalau dari saya pribadi yaitu semoga kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pengembangan profil belajar Pancasila. Lalu dari saya, harapan saya sinergi antar sekolah, orang tua, dan masyarakat dapat terus terjalin dengan sangat baik. Dari saya, harapan saya berharap agar proyek ini menjadi model bagi sekolah-sekolah lain dan membentuk generasi yang berkarakter dan berintegritas. Oke, terima kasih pada semua narasumber atas waktu dan penjelasannya. Kita sudah memasuki penghujung acara podcast. Semoga proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi pendidikan negara kita ke depannya. Sampai jumpa di podcast berikutnya.